Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas PPIC semester 5, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Sani, kelas PPIC semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya, yaitu tahap-tahap dalam penelitian. Yang dimana tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 bagian. Tahap yang pertama itu tahap pralapangan, desain penelitian kualitatif yang disusun sebelum terjun ke lapangan. Desain ini bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu tahap pekerjaan lapangan. Yang dimaksud tahap pekerjaan lapangan ini yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri. Yang ketiga yaitu tahap analisis data. Yang dimaksud dengan tahap analisis data yaitu analisis selama dan setelah pengumpulan data. Di tahap analisis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Dan yang kedua, konsep dasar analisis data. Dan yang ketiga itu menganalisis berdasarkan hipotesis. Dan yang terakhir yaitu tahap penulisan hasil laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nakim Ulum akan melanjutkan presentasi dari saudari Mutmainah Sani. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi perumusan masalah penelitian. Beberapa definisi masalah dari beberapa literatur yang berbeda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masalah diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Permasalahan hal yang menjadikan masalah, hal yang dimasalahkan. Masalah adalah faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya, masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan konkret dan memerlukan solusi. Suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, atau antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau antara harapan dengan kenyataan dan sebagainya. Selanjutnya, persoalan juga dapat diartikan sebagai tafsir suatu yang teramati lewat tanggap rasa, cerapan, dan konsep. Yang ketiganya merupakan cetusan alam fikir dan alam rasa. Yang terakhir, hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian merupakan masalah atau peluang, yang dimana pendefinisiannya harus jelas baik keluasannya maupun kedalamannya. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Sedangkan peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat diraih dengan usaha-usaha tertentu, tapi juga dapat menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan oleh pesaing. Sumber permasalahan atau sumber masalah. Suatu masalah tidak harus menuntut menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi seorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dulu masalahnya. Sumber permasalahan berada di dalam lingkungan tempat pengamat berada atau dapat berada di dalam jasmani pengamat. Menurut Purwanto, upaya untuk melakukan pencarian dan pendapatan masalah-masalah yang akan dibahas dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah sebagai berikut. Pertama, bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian. Yang kedua, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang keempat, pertemuan ilmiah, seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan lain-lain. Yang kelima, pernyataan pemegang otoritas. Yang keenam, perasaan intuitif pribadi. Sumber persoalan adalah suatu yang objektif, akan tetapi persoalan selalu bersifat subjektif. Kejadian yang sama dapat menimbulkan persoalan yang berbeda dalam diri pengamat yang berbeda. Baiklah, nama saya Makbul. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang proses atau tahapan-tahapan penelitian. Lanjutan dari pemateri pertama teman saya saudari Mutmainah Sani. Langsung saja ke materinya, yaitu C, sumber permasalahan. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tapi penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi seorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan dulu masalahnya. Menurut Purwanto 2008, upaya untuk pendataan masalah dapat dilakukan dari sumber masalah sebagai berikut.
Pertama, satu, bacaan, terutama bacaan yang berisi tentang laporan hasil penelitian. Yang kedua, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang keempat, pertemuan ilmiah. Yang kelima, pernyataan pemegang otoritas. Yang keenam, putusan syarat. Yang keenam, perasaan intuitif pribadi. Selanjutnya D, pemilihan masalah. Noto Hadi Prawiro 2006 menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian yang baik yaitu satu, bermanfaat. Artinya apa? Artinya mempunyai nilai dan kelayakan. D, pemilihan masalah. Noto Hadi Prawiro 2006 menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian yang baik yaitu satu, bermanfaat. Artinya mempunyai nilai dan kelayakan. Berguna untuk mengembangkan suatu teori. Yang kedua, visible atau dapat dipecahkan, konkret, di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, dapat dilaksanakan, yang meliputi kemampuan teori dari peneliti, waktu yang tersedia, tenaga yang tersedia, dana yang tersedia, adanya faktor pendukung, tersedianya data, tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantri. Sekian dari kelompok kami. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya. Kurang dan lebih. Bang. Hanya ini yang dapat kami paparkan. Sekian. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah ngapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.